Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Rabu 7 September 2022. Kami selalu berdoa kiranya Ibu Bapa dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Untuk semakin menguatkan kita hari ini, mari kita berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Demikian firman Tuhan. Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita sering sekali merasa sepertinya kita ini menanggung sendiri beban-beban kehidupan, memikirkan sendiri, berjuang sendiri, dan tidak ada yang peduli dengan semua itu. Apalagi kita tahu bahwa orang-orang yang seharusnya ikut menanggung, ikut bersama-sama dengan kita, tetapi sepertinya menjadi orang yang cuek-cuek saja. Tidak ada kepedulian, tidak ada sikap yang ditunjukkan untuk memberikan perhatian. Bahkan kecuekan itu didasarkan dengan berbagai-bagai alasan. Akhirnya kita merasakan beban itu menjadi beban sendiri. Bahkan kita sering merasa sepertinya tidak sanggup untuk menanggungnya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, hal seperti itu jugalah yang pernah dirasakan oleh Rasul Paulus ketika umat mengalami penderitaan-penderitaan akibat penganiayaan-penganiayaan yang dihadapi. Paulus yang juga ada di antara mereka harus ditangkap, harus dipenjarakan, dan harus menjalani proses pengadilan karena pekerjaan yang sudah dilakukannya, yakni memberitakan Injil Kristus. Dalam kondisi itu Rasul Paulus merasa dia sepertinya sendiri. Semua orang menjauh daripadanya. Bahkan tidak ada orang yang mau mengaku bahwa mereka mengenal, mereka teman, mereka sahabat dari Rasul Paulus. Terlebih lagi, ada orang-orang yang datang menjadi pihak penentang Rasul Paulus. Di ayat yang ke-16 Rasul Paulus berkata seperti ini. Pada waktu pembelaan yang pertama, tidak seorang pun yang mau membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Rasul Paulus sampai merasa kecewa karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya bersama-sama dengan dia. Dia juga merasakan kesepian. Dia merasa kesendiriannya karena semua orang meninggalkan dia. Namun Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di saat perasaan Rasul Paulus seperti itu, namun kemudian Rasul Paulus sangat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya.
Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 11 dicatatkan tentang kehadiran Allah itu. Di sana dituliskan tentang kehadiran Tuhan yang datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Rasul Paulus benar-benar dihampiri oleh Allah, benar-benar hadir di sampingnya dan berbicara kepadanya. Di tengah perasaan kesendirian, ditinggal oleh orang-orang yang dekat kepadanya, di sanalah Allah datang menghampiri dan berbicara kepada Rasul Paulus. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, jika kita pun di saat ini pernah atau bahkan sedang merasakan hal yang sama, merasa sepertinya justru orang-orang yang terdekat kepada kita, orang-orang yang diberikan bersama-sama dengan kita, justru sepertinya tidak peduli kepada kita. Dan memang mereka bisa saja seperti itu. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Sehingga apapun yang sudah menjadi tanggung jawab yang harus kita tanggung, yang harus kita kerjakan, maka pasti kita dapat melakukannya dengan baik. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, selama Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan kita, pasti kita akan tetap kuat dan dapat berjalan, menempuh langkah ke depan, mengerjakan semua pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan baik. Lihatlah Rasul Paulus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu mendampingi dan menguatkan kami. Kami tidak pernah sendiri, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi kekuatan bagi kami hari ini dalam menjalani hidup kami, mengerjakan pekerjaan kami, karena kami Engkau yakinkan, selama Engkau mendampingi kami, selama Engkau menguatkan kami, maka apapun tanggung jawab pekerjaan, bahkan beban-beban kami, semuanya itu akan dapat kami menangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, susah, sakit. Biarlah mereka pada waktunya akan beroleh kelegaan, beroleh kesembuhan. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan, terima kasih Tuhan untuk umur panjang dan usia pernikahan yang bertambah. Biarlah mereka hidup damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Side